Ini namanya lobus. Ada lobus kanan, ada lobus kiri. Ini lobus kanan ya. Ini lobus kiri. Ini hati, ada dua. Ya, di sini letaknya empedu. Ya. Sini letaknya empedu. Kemudian yang nanti ada kaitannya dengan hepar ya. Nah, ini ada vena porta hepatica. Nah, ini ya, vena porta hepatica. Sini mengarah kalau vena porta hepatica ini berarti menuju ke hepar atau keluar dari hepar. Kalau kalau vena porta hepatica ini berarti nanti aliran darahnya menuju ke hepar atau keluar dari hepar. Menuju, Bu. Lucu ya. Nah ini nanti yang sering ada masalah di sini ya. Ketika ada sumbatan pada vena porta hepatica ya, aliran darahnya tidak bisa ke hepar ya, dikarenakan ada masalah di heparnya. Ini bisa terjadi komplikasi-komplikasi dari penyakit sirosis disebabkan karena ini ya. Oke, ini banyak arteri-arteri yang mengantarkan darah ke semua saluran cerna ya, baik ke usus ya, kemudian ke lien ya, kemudian ke appendix ya, kok appendix apa namanya, ke apa namanya ini limpa ya. Kalau kita lihat lebih detail ya terkait lobus di sini, ya. Ini kalau kita sayap begitu ya, lobus itu bentuk selnya ini segi 6 begini ya. Ya. Nah, di tengah-tengahnya ini ada vena pusatnya. Ya. Ini vena pusatnya di sini, ini ya, vena pusat. Nah, lobus ini terdiri dari kumpulan hepatosit, ya, kumpulan hepatosit atau sel epitelial. Ya. Nah, fungsi dari sel hepatosit ini apa? Ada yang tahu? Dia terdiri dari sel-sel hepatosit ini, sel-sel yang menyusun lobulus begitu ya. Sel-sel yang menyusun lobulus. Ya. Hmm, ini ada vena portal ya, vena portal di sini. Kemudian eh, apa namanya? Ada apa lagi ini? eh, ini ya vena portanya, pusatnya di sini. Kemudian ada apa lagi yang perlu saya sampaikan? Bile duct ini adalah saluran empedu ya. Ini adalah saluran empedu. Nah, ini yang kuning-kuning ya, ini adalah eh, sel cover ya. Fungsinya dia adalah untuk fagositosis ya, sel cover di sini. Dia ada di antara plat-plat dari hepatosit ini ya. Oke. Kemudian kalau dilihat dari fungsi dari hepar itu sendiri ya. Fungsi dari hepar di sini dia sebagai sumber energi ya. Dia bisa pembentukan energi bisa dari hepar karena pada hepar ini terjadi metabolisme ya, dari karbohidrat, protein ataupun lipid yang mana nanti ketiga senyawa ini bisa menjadi sumber energi bagi kita ya. Di hepar itu juga terjadi proses sintesis dari protein plasma serta faktor pembekuan darah ya. Oleh karena itu nanti kalau ada pasien yang bermasalah dengan faktor pembekuan darahnya, ya, di sini memang sintesisnya terganggu sehingga mudah bleeding. Ya.
Kemudian di Hepar sendiri ini juga sebagai eh, tempat penyimpanan, ya, penyimpanan dari vitamin ataupun glikogen, ya, juga sebagai transport dari lipid, ya, lipoprotein. Kemudian di Hepar ini juga eh, terjadi proses fagositosis tadi ya, oleh sel Kupfer. Kemudian ada metabolisme dari amonia ini yang nanti akan diekskresi oleh tubuh ya, amonia ini. Kemudian ada sintesis glutathione juga dan untuk metabolisme obat-obat serta hormon ya, yang nanti kemudian akan diekskresi hasil metabolismenya. Gangguan pada hepar ini bisa terjadi pada sel hepatositnya ya, yakni terganggunya fungsi dari sel hepatosit, atau bisa juga disebabkan karena ada gangguan sirkulasi ya, sirkulasi darah. Kalau gangguan sirkulasi darah ini yang menyebabkan terjadinya hipertensi portal ya. Hipertensi portal ini nanti yang menjadi cikal bakal ya dari penyakit sirosis. Beberapa macam terkait penyakit ya yang terjadi pada hepar di sini ada kolestasis ya. Kolestasis ini bisa disebabkan karena history family gitu ya, bisa karena obat atau nutrisi parenteral ya, kebanyakan lemak, sirosis biliar. Bisa juga menjadi hepatitis ya. Gangguan pada liver ini bisa menjadi hepatitis. Baik hepatitis akut maupun hepatitis kronis ya. Eh, dan yang kita akan bahas pada hari ini adalah gangguan pada hepar, yakni sirosis ya. Penyebabnya macam-macam, bisa karena infeksi, racun, obat, atau karena terjadinya fibrosis. Sirosis di sini atau yang biasa disebut dengan orange liver ya. Jadi memang warnanya ini ke orange-orange gitu ya, agak kekuningan ya. Dan di sini ada eh, nodul-nodul gitu ya, ada nodul-nodul, fibrosis-fibrosis ya. Nah, ini bentuk yang seperti ini ya. Harusnya hepar itu mulus kalau misalkan Anda pernah makan ya hatinya ayam atau apa sapi begitu ya, Anda lihat dia seharusnya hepar itu morfologinya mulus, halus ya. Nah, ketika terjadi penyakit di situ, maka ada perubahan morfologinya ya. Kalau untuk sirosis, ini ciri-cirinya ya selain dari warna, di sini ada nodul-nodul ya. Nodul-nodul ini disebabkan karena adanya ini fibrosis ya, fibrosis. Jadi eh, dan ini sifatnya irreversibel. Kalau sudah seperti ini, recovery-nya nggak bisa, susah ya, susah di sini. Ya, ini hepar yang kena sirosis itu seperti ini morfologinya ya. Munculnya jaringan scar ya, sini. Penyebabnya macam-macam ya, bisa karena penyakit hepatitis ya. Makanya nanti kalau misalkan ada pasien yang diduga sirosis, pasti ditanya riwayat penyakitnya apa. Ya. Bisa jadi karena hepatitis, hepatitis yang memiliki kecenderungan bisa menyebabkan sirosis atau berpotensi untuk mengarah ke sirosis itu adalah hepatitis C. Alkohol ya, bagi para alkoholik ini bisa ya menyebabkan sirosis. Jadi riwayat konsumsi alkohol ini akan juga ditanyakan oleh dokter ya pada pasien-pasien yang diduga terkena sirosis. Kemudian atau karena penyakit-penyakit metabolik yang lain ya seperti Wilson disease atau fatty liver disease gitu ya. Atau karena penyakit imunologi ya.
atau karena penyakit vaskular, ya. Karena di sini misal vaskularisasinya terganggu, maka aliran darah ke hepar juga akan bermasalah, ya. Dan bisa juga disebabkan karena obat-obatan yang bersifat hepatotoksik, ya. Ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya sirosis. Nah, tadi jaringan-jaringan scar tadi ya diakibatkan karena adanya atau terjadinya fibrosis, ya. Sifatnya dia irreversible. Kalau sudah terjadi fibrosis, dia nggak bisa kembali lagi gitu ya, morfologinya menjadi halus itu nggak bisa, ya. Nah, ini bisa disebabkan karena respon imunnya yang memang bermasalah gitu ya. Kemudian bisa juga disebabkan karena respon-respon dari agen-agen fibrinogenik, ya. Pada pasien-pasien yang sirosis ini terjadi distorsi, ya, distorsi dari morfologinya dari hepar ini, ya. Scaring yang terbantu itu disebabkan karena adanya peningkatan jaringan fibros, ya, jaringan fibros. Nodul-nodul, ya, yang tadi seperti jonjol-jonjol tadi ya, nodul-nodul itu karena jaringan tisu itu ukurannya juga bermacam-macam, ya. Kalau kurang dari 3 mili disebut mikronodular, kalau kurang lebih dari 3 mili disebut makronodular. Jadi untuk sirosis ini, ya, bisa disebabkan karena terjadinya hipertensi portal, ya, tadi. Kalau untuk hipertensi portal ini tidak bisa diukur ya, walaupun ini hipertensi, tapi pengukuran tekanan darahnya beda dengan pengukuran tekanan darah pada hipertensi yang biasa, ya. Ini portal hipertensi, ya. Jadi tidak bisa diukur dengan menggunakan sphygmomanometer atau alat pengukur tekanan darah. Ketika terjadi hipertensi portal, ya, maka di situ ada peningkatan tekanan dari sinusoid. Penekanan dari sinusoid itu juga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan formasi dari pembuluh limfa, ya. Nah, kalau tekanan dari pembuluh limfa tadi meningkat, maka bisa terjadi asites, ya, karena aliran darahnya di sini terhambat, ya, sehingga eh, ada kecenderungan cairan itu ngumpul di peritoneal, ya. Sirosis juga bisa disebabkan karena adanya vasodilatasi dari spleen atau limfa, ya. Sehingga kalau ada vasodilatasi dari pembuluh darah ke limfa ini, ya, maka eh, volume darah ini karena vasodilatasi yang darahnya membesar, pengisian dari darah ini tidak adekuat, ya. Sehingga terjadi ini underfilling, ya, pengisiannya kurang ya ke arteri. Dan ini menyebabkan aktivasi dari vasokonstriktor dan juga faktor antidiuretik. Maka bisa terjadi retensi dari Na. Kalau terjadi retensi dari Na, maka volume plasma itu bisa banyak di sana sehingga bisa menyebabkan asites juga. Jadi keduanya ini karena ada peningkatan dari uh, limfanya tadi terganggu, ya, aliran darah ke limfa akhirnya juga terganggu, kemudian ada retensi Na. Kedua kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya asites. Atau eh, kondisi dari ini ya, vasokonstriksi dari eh, apa namanya spleen ini juga bisa menyebabkan terjadinya hipoperfusi ke renal, ya, hipoperfusi. Jadi aliran darah ke renal ini juga terhambat. Ini nanti yang menyebabkan hepatorenal syndrome, ya. Aktivasi dari vasokonstriktor ini juga bisa menyebabkan peningkatan ekspresi dari enzim AKP2, ya, sehingga menyebabkan hiponatremi dilusional.
Sirosis itu juga bisa menyebabkan terjadinya translokasi atau perpindahan bakteri. Bakterinya dari mana? Bakterinya tadi dari eh, saluran cerna ya, yang ada di sekitar hepar. Tadi kan yang memungkinkan adalah saluran cerna. Ya. Ditambah lagi dengan adanya asites, di mana asites ini adalah cairan steril. Ya. Cairan steril kaya akan protein ya, kesukaan dari bakteri. Jadi bakteri pindah, dia bisa mengkontaminasi cairan asites ini ya. Nah, ini nanti bisa menyebabkan eh, infeksi spontan ya, infeksi di cairan asitesnya nanti. Manifestasi klinis dari sirosis ini bisa dilihat dari beberapa organ begitu ya. Misalkan saja yang pasti biasanya perutnya membesar karena ada asites ya di penumpukan cairan di peritoneum ya. Ada asites. Asites kalau sangat besar ini bisa menyebabkan terbentuknya caput medusa. Jadi kayak eh, apa namanya, arterinya kayak kelihatan gitu, biru-biru gitu ya di sekitar perutnya, itu namanya caput medusa ya. eh di saluran cerna ya, di saluran cerna karena ada tekanan vena porta tadi, sirosis, aliran darah ke karena ada sirosis heparior kan rusak ya, aliran darahnya terhambat di situ, maka darah itu akan balik lagi ya ke pembuluh darah di sekitar, berarti arahnya ya ke saluran cerna ya. Karena tekanan berlebih pada pembuluh darah yang ada di saluran cerna ya, elastisitas dari pembuluh darah itu kan terbatas. Kalau volumenya sangat banyak ya, dia sebetulnya ada dari bawah begitu, kemudian ada arus balik juga dari atas ya, maka di situ tekanan pada pembuluh darah di sana sangat besar ya. Itu bisa beresiko terjadi rupture pembuluh darah, pecah ya. Nah, pecahnya pembuluh darah kalau itu di saluran cerna ya, itu bisa menyebabkan hematemesis ataupun melena. Melena bisa terjadi ya, melena itu BAP ya, warnanya coklat kehitaman kalau dia pecahnya pembuluh darah itu di saluran cerna bawah ya. Bisa di lambung, kemudian di usus begitu ya. Nah, saluran darah atau darah yang keluar ini dia terkena dengan enzim-enzim saluran cerna, dia teroksidasi oleh udara-udara yang ada di situ ya, oksigen, maka dia bisa berubah warna menjadi hitam ya. Begitupun dengan hematemesis ya, emesis. Kalau dia apa namanya, yang dimuntahkan itu adalah darah segar ya, kemungkinan itu perdarahannya ada di sekitar kerongkongan. Tapi kalau yang dimuntahkannya itu darahnya gelap, itu mungkin berasal dari lambung ya. Hematemesis ataupun melena bisa terjadi ya karena hipertensi portal. Kemudian pada eh, tangan ini bisa ada kayak spider angiomas, jadi di telapak tangan gitu ya, kayak ada jaring-jaring laba-labanya begitu, atau palmar erythema kemerahan ya, pada palmar telapak tangan ya. Kemudian karena hepar tadi salah satu fungsinya adalah metabolisme dari apa amonia ya. Nah, sehingga fungsi itu akan terganggu ketika terjadi sirosis ya, amonianya tidak bisa termetabolisme, tetap ada di dalam darah ya, menjadi toksik, tidak bisa diekskresikan. Nah, ini kalau masuk ke otak ya, dia bisa menyebabkan toksin neurologi ya. Nah, bisa menjadi hepatik encephalopathy ya. Kemudian tadi di saluran cerna ya, mual, muntah, tidak nafsu makan, ini juga menjadi manifestasi dari sirosis hepatik. Pada hematologi bisa terjadi trombositopeni ya, karena tadi ya ini trombositopeni ini berarti trombositnya rendah ya. Karena apa? Tadi kan di situ ada
proses pembentukan faktor koagulan begitu kan ya. Tadi di hepar salah satu fungsi dari hepar tadi ketika fungsi itu terganggu maka di situ pembentukan fatty atau koagulan ini juga terganggu ya. Ada coagulation disorder juga ya trombositopeni. Karena ada perdarahan bisa terjadi anemia dia kalau kronis ya. Dan ada pembesaran dari spleen ya. Tadi karena aliran darah ke spleen terhambat juga ya. Maka darah yang di dalam spleen tidak bisa keluar begitu sehingga membesar ya splennya, splenomegaly. Kemudian tadi terjadi hepatorenal syndrome ya, ada renalnya. Kemudian pada sistem metabolik bisa terjadi hiperbilirubin ya. Kita tahu bahwa bilirubin ini juga di eh, metabolisme di hepar ya. Ketika tidak bisa dimetabolisme maka kadar bilirubin di dalam darah kan tinggi, hiperbilirubinemia. Kemudian bisa jadi hiponatremia juga ya. Dan pada sistem kardiovaskular bisa terjadi edema perifer ya dan juga kardiomiopati karena aliran darah ke atas terhambat ya sehingga edema di kakinya. Ini adalah bagian dari patogenesis atau dan juga komplikasi dari sirosis ya. Jadi ini penyebabnya ya bisa karena hepatitis ya atau alkohol, kemudian ada steatohepatitis atau penyakit-penyakit autoimun atau karena faktor genetik, Wilson disease dan sebagainya, dan bisa juga dikarenakan obat ya. Beberapa penyebab ini bisa memicu timbulnya eh, kerusakan sel pada hepar atau hepatositnya rusak gitu ya. Dan bisa menyebabkan terjadinya fibrosis tadi, ada pembentukan jaringan scar. Nah, kalau itu terjadi, maka kerusakan itu sifatnya irreversible ya, tidak bisa membaik, tidak bisa kembali baik. Ini yang memicu timbulnya terjadinya sirosis. Ya. Nah, sirosis tadi ya eh, ada perubahan terkait ya aliran darah ya yang menuju ke hepar tadi ya, ada karena ada tekanan dari vena porta ya, portal hypertension di situ sehingga aliran darah tadi tidak bisa masuk ke hepar karena heparnya kan rusak begitu ya. Heparnya rusak, aliran darah tidak bisa masuk ke hepar sehingga tekanan pembuluh darah yang menuju berarti vena porta hepatica tadi ya, pembuluh darah yang menuju ke hepar itu tidak bisa mengalirkan darahnya sehingga dia kembali lagi darahnya ya dan itu menyebabkan peningkatan tekanan ya, pada vena porta. Itulah disebut dengan hipertensi portal. Ya. Tadi hipertensi portal bisa menyebabkan terjadinya um, varises ya atau pembesaran pembuluh darah ya karena tadi terisi oleh darah adanya varises. Varises ini kalau tekanannya meningkat terus bisa sampai ke bleeding ya, pecah pembuluh darahnya ini ya. Nah, ini bisa menyebabkan variceal bleeding, pecah pembuluh darahnya bisa menjadi tadi bisa melena ataupun uh, hemesis, hematemesis ya. Kemudian aliran darah ke spleen ini juga terganggu ya, sehingga terjadi splenomegali ya, spleennya akan membesar begitu dan bisa menyebabkan terjadinya sitopeni ya. Manifestasinya di situ bisa ada trombositopeni atau petike begitu ya. Tahu ya, petike itu seperti pasien kalau demam berdarah ya, ada petike bintik-bintik merah ya. Itu karena ada penurunan dari trombosit ya, trombositopeni. Ya, kemudian pada pasien yang sirosis ini juga terjadi inflamasi ya, inflamasi yang bisa menjadi ini menyebabkan kanker hepar ya, kanker hepar ya. Ada peningkatan serum dari alfa beta protein ya. Kemudian sirosis ini juga bisa menyebabkan insufficiency hepatik. Jadi fungsi-fungsi heparnya tidak
berjalan dengan baik ya. Sehingga kalau tadi kita ketahui bahwa pada hepar salah satu fungsinya tadi adalah untuk pembentukan faktor koagulan, maka ketika heparnya rusak di sini, sintesis faktor koagulan akan menurun ya. Ini ya akan menurun. Sehingga eh, ada gangguan ya keseimbangan dari hemostatik ya dan juga faktor antikoagulan. Ini resikonya bisa menyebabkan koagulopati ya. Tanda-tandanya dilihat di sini ada peningkatan INR. Kemudian ada gangguan metabolisme ya dari beta apa namanya amonia misalkan ya. Amonia ini kan seharusnya dia di metabolisme dan diekskresi ya, tapi karena heparnya terganggu maka dia tidak dimetabolisme dengan baik sehingga amonia ini ada dalam jumlah yang tinggi ya, kadar yang tinggi di dalam darah dan darah itu bisa mengalir ke otak begitu ya sehingga bisa meracuni otak karena amonia ini bisa menembus blood-brain barrier ya. Nah, efeknya adalah terjadi hepatic encephalopathy ya, HE. Kemudian terjadi penurunan konjugasi dari bilirubin juga, penurunan sekresi dari bilirubin ke empedu ya. Nah, ini bisa menyebabkan peningkatan kadar bilirubin. Kalau kadar bilirubin meningkat, ini bisa terjadi hiperbilirubinemia yang manifestasinya adalah jaundice atau kuning ya. Biasanya nampak pada sklera mata gitu ya, wajah kuning pasiennya. Eh, untuk parameter dari atau untuk menentukan derajat dari ASITES ini Anda bisa menggunakan skor Charlemagne ya. Ada penilaiannya di situ, dilihat dari kondisi asitesnya, apakah terjadi asites atau tidak, kemudian apakah pasien sudah mengalami encephalopati atau tidak, ya, kemudian kadar bilirubinnya berapa, kemudian kadar albuminnya berapa, karena di situ kan harusnya tempat produksi protein begitu ya, jadi dilihat kadar albuminnya berapa, kemudian dilihat nilai INR-nya berapa, ya. Jadi ada karena gangguan pembentukan faktor koagulan ya. Nah, ini dilihat ya. Di scoring dia masuk dalam kategori skor 1, 2 atau 3 kemudian dijumlah. Kalau nilai CELPAK skornya itu 5 sampai 6 ya, 5 sampai 6 itu berarti ya antara ini kan ada 5 ya, berarti tidak ada asites, misalkan seperti itu, atau tidak ada encephalopati, nilai bilirubinnya masih rendah gitu ya. Atau eh, nilai albuminnya ini masih tinggi ya, INR-nya juga kurang dari itu 1,7 ya. Nah, ini dia ada sedikit gangguan pada hepar gitu ya. Kemudian kalau skornya 7 sampai 9 ya ini sudah mulai ada gangguan pada hepar. Kalau skornya 10 sampai 15, 15 ini berarti skornya semuanya 3 begitu ya. Maka ini ada gangguan berat dari hepar. Bisa gunakan ini untuk mengetahui seberapa parah kerusakan pada hepar. Kita masuk pada komplikasi dari asitas ini ya. Asitas ini bisa menyebabkan hipertensi portal ya. Tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi ketika heparnya di sini itu rusak, jadi apa ya istilah dia mengkerak begitu ya. Banyak nodul-nodulnya di situ. Aliran darah ke hepar ini akan terganggu ya. Ini vena portanya. Aliran darah ke hepar terganggu sehingga di sini kan aliran darahnya harusnya ke sana. Ada aliran balik, terus yang ini juga tetap naik ke atas sehingga tekanan di dalam vena porta ini tinggi. Ya, ini yang disebut dengan hipertensi portal. Nah, apa yang terjadi ketika tekanan darah di sini ya, maka darah ini pasti akan mencari jalan keluar ya kan. Dia akan mencari jalan keluar, dia masuk ke pembuluh darah yang lain ya kemana-mana, bisa masuk ke GI tract, bisa masuk ke apa limfa atau ke yang lainnya. Ya.
Nah ini pembuluh darah, aliran darah di sini besar, ini bisa terjadi nanti varises gitu ya, bisa terjadi varises, pembesaran pembuluh darah vena. Ya, varises ini kalau misalkan dia sampai besar begitu, dalam artian tekanannya besar, masih ada saja aliran darah yang tidak tertampung di sini, dia akan berisiko pecah pembuluh darahnya. Ya, nah nanti yang masuk dalam komplikasi dari perdarahan pada saluran cerna. Ya, penyebabnya adalah karena tingginya tekanan pada vena porta di sini ya. Karena aliran darah ke hepar ini nggak bisa, darah heparnya sudah rusak ya. Jadi pembuluh darah yang ada di sini pun juga ikut rusak ya. Jadi darah ini tidak bisa masuk ke hepar, malah dia akan mencari jalan keluar yang lain, gitu ya. Eh, Tekanan darahnya meningkat ini bisa terjadi di posinusoid atau di sinusoidnya atau di presinusoidnya. Ya. Nah, kemudian efek dari peningkatan tekanan darah ini ya, tadi bisa terjadi varises pada esofagus, bisa terjadi bleeding juga, ya bisa terjadi splenomegali, splennya membesar ya di sini. Ya. Oke. Kemudian terapinya apa? Terapi untuk tekanan eh, hipertensi portal ya, hipertensi portal di sini kita bisa menggunakan beta blocker ya. Beta blocker yang biasa digunakan pada propanolol. Ya. Jadi untuk menurunkan tekanan darah portal. Propanolol bisa diberikan 3 kali 10 miligram ya. Atau untuk pasien yang kontraindikasi dengan beta blocker, dia bisa diberikan nitrat. Nitrat itu sifatnya vasodilator ya. Dia akan mendilatasi pembuluh darah dari porta vena ini supaya dia lebih besar begitu ya, sehingga dia bisa menurunkan tekanan darahnya ya. Atau bisa juga menggunakan oktriotid ya. Oktriotid ini dia juga bisa meningkatkan fase konstriksi dari spleen karena spleennya tadi mengalami dilatasi ya. Nah, dia diperbesar pembuluh darahnya supaya pembuluh darah yang ada di yang mengalir ke spleen ini ya darahnya bisa keluar ya, sehingga bisa mencegah um, splenomegaly. Komplikasi yang lain di sini ada perdarahan ya dari saluran cerna. Kalau saluran cerna atas, misalnya dia perdarahannya di esofagus ya, di sini ada esophageal variceal bleeding. Nah, disebabkan karena tadi terjadi varises pada pembuluh darah yang mengarah ke atau menuju ke saluran cerna akibat dari tekanan atau aliran balik ya, aliran balik dari pembuluh darah vena porta tadi ya. Varises ini bisa pecah ya. Kalau pecah maka dia bisa menyebabkan perdarahan ya. Kalau dikeluarkan lewat atas muntah disebut hematemesis. Kalau dia dikeluarkan lewat feses namanya melena ya. Untuk varises ya, varises pada esofagus ya, ini bisa disebabkan karena banyak hal sih sebetulnya, tidak hanya oleh sirosis ya. Jadi banyak di sini penyebab dari varises esofagus atau varises gastrik ya. Tapi karena kita hari ini membahas terkait sirosis ya, maka kita akan fokus di sini ya. Jadi karena adanya sirosis tadi ya menyebabkan terjadinya kerusakan hepatosit ya, terjadi fibrosis pada jaringan scar di situ ya, sehingga aliran darah tidak bisa masuk ke hepar, maka terjadi peningkatan tekanan darah di vena portal ya. Ya, terjadi hipertensi portal ya, sehingga menyebabkan aliran darah balik ya. Nah, salah satunya ke saluran cerna sehingga terjadi varises atau pembesaran pembuluh darah
misalnya, ya, besar, swelling. Nah, kalau tekanan darahnya semakin besar dan elastisitas dari pembuluh darah ini juga terbatas, dia bisa menyebabkan terjadinya bleeding, ya, perdarahan di saluran cerna. Akibat dari perdarahan tadi, ya, ya bisa menyebabkan anemia kalau dia kronis, ya. Bahkan kalau kasusnya berat, bleedingnya bisa menyebabkan kematian, ya. Jadi harus hati-hati di situ. Ehm, Dia bisa hematemesis, ya, bisa menyebabkan melena. Tapi sudah banyak kita bahas, ya. Ini adalah manifestasi-manifestasi dari komplikasi sirosis, yakni variceal bleeding. Kemudian terapinya apa untuk kondisi ini, ya? Kalau dia sifat bleedingnya itu akut, ya akut. Kalau akut memang biasanya sih nggak nampak pada parameter data labnya, ya, belum tentu langsung menjadi anemia, ya, HB-nya nggak nampak turun kalau akut. Tapi kalau kronis bisa, ya, manifestasinya di HB, ya. Kalau dia HB-nya kurang dari 8, ya, maka di situ indikasi untuk pemberian transfusi darah, ya, kalau HB-nya kurang dari 8. Kemudian diberikan oktriotit, ya, oktriotit di sini secara intravena atau terlibresi. Pasien bisa juga diberikan antibiotik karena ada perdarahan di situ, ya. Maka ada resiko apa namanya, karena pembuluh darahnya pecah, ya, rusak di situ pembuluh darahnya, maka ada kemungkinan, ya, bakteri-bakteri yang ada di saluran cerna itu menginfeksi di sana, ya. Sehingga perlu diberikan antibiotik, ya, perlu diberikan antibiotik. Ciprofloxacin bisa diberikan di sana sebagai terapi empiris. Kemudian bisa dilakukan endoskopi, ya. Endoskopi untuk apa? Endoskopi itu memang memasukkan, endoskopi ini sifatnya bisa diagnostik, bisa terapi, ya. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah endoskopi yang sifatnya dia terapi, ya. Endoskopi variceal ligation atau endoskopi variceal sclerotherapy. Atau bisa dilakukan balon tamponade di sini, ya. Kalau kejadiannya akut, ya, belum sampai 24 jam bisa dilakukan. Eh, karena ada bleeding, maka resusitasi cairan ini sangat diperlukan, ya. Cairan harus adekuat untuk bisa mengisi kekurangan cairan, ya, akibat dari bleeding tadi. Jika perlu, maka bisa diberikan terapi cairan fluid, ya, yakni preparat darah, ya. Kalau tidak perlu preparat darah, misalkan HB-nya nggak kurang, masih masih bagus, ya, masih di 10 atau 11, ya, terapi cairannya aja. Terapi cairan kristaloidnya yang diperkuat, ya. Kontrol bleedingnya supaya tidak berkelanjutan bisa diberikan apa namanya, obat-obat untuk menghentikan perdarahan, ya. Biasanya kalau pasien bleeding itu bisa menjadi hipotensi, ya. Tekanan darahnya akan menurun karena banyak cairan yang keluar, ya, dari pembuluh darah sehingga tekanan turun, ya. Ini bisa diberikan tadi, ya, resusitasi dengan cairan kristaloid, ya. Kalau memang HB-nya turun, hematokritnya turun, maka cairan koloid bisa diberikan, ya, PRC begitu. Atau plasma, atau plasma darah. Vitamin K untuk menghentikan perdarahan bisa diberikan, ya. Jangan lupa dimonitor prothrombin time-nya.
Kemudian bisa diberikan laktulosa. Laktulosa di sini fungsinya adalah untuk eh, mencegah terjadinya hepatik ensefalopati. Mencegah terjadinya hepatik ensefalopati, dia akan membasahkan apa namanya eh, saluran cerna ya, karena tadi adanya amonia yang berlebih ya. Ya, ini diatasi dengan pemberian laktosa. Kemudian vasopresin bisa diberikan ya. Kemudian ada ini tindakan-tindakan yang bisa dilakukan tadi ya. Tindakan-tindakan endoskopi atau tips ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya rebleeding lagi bisa diberikan beta blocker ya. Beta blocker yang long acting. Karena penyebab dari bleeding ini tadi kan karena ada varises, varisesnya disebabkan karena hipertensi portal begitu kan, sehingga tekanan dari vena porta ini harus diperhatikan ya dengan menggunakan beta blocker untuk menurunkan tekanannya tadi ya. Propranolol yang bisa kita berikan ya atau nitrat. Kemudian komplikasi yang lain ini bisa muncul asites ya. Asites ini adanya cairan ya. Cairan di peritoneal ya, di peritoneal. Peningkatan pada sinusoid ini bisa menyebabkan peningkatan aliran pembuluh darah ke limfa ya, sehingga terjadi peningkatan apa namanya aliran ke peritoneal ya, ngumpul di situ cairannya menjadi asites. Pada pasien yang asites ini juga bisa disebabkan karena hipoalbumin ya. Kita ketahui bahwa albumin itu fungsinya adalah untuk menjaga tekanan onkotik pada pembuluh darah. Ketika albuminnya di sini rendah, ya, tekanan onkotiknya ini menurun, ya, ini yang menyebabkan cairan ini dari pembuluh darah ini bisa merembes keluar, ya, sehingga masuk ke jaringan-jaringan sekitar, ya, termasuk di peritoneal. Jadi cairannya ngumpul di peritoneal, ya. Sehingga nanti bisa menjadi terapi ya, pemberian albumin ini pada kasus-kasus seperti ini untuk menjaga tekanan onkotik. Ya. Tekanan onkotik di sini dia bisa mempertahankan permeabilitas ya, menjaga permeabilitas dari pembuluh darah ya, sehingga cairan tidak mudah menembus ke keluar ya, keluar dari pembuluh darah. Pada pasien yang asites juga terjadi retensi NA, ya, retensi NA sehingga aliran darah ke ginjal ini menurun, ya, terjadi tadi hepatorenal syndrome. Ya. Nah, karena NA ini mengikat air, maka ketika terjadi retensi NA atau menurunnya kadar NA, itu juga bisa menyebabkan menurunnya air, ya, retensi air. Ini adalah manifestasi dari sirosis ya. Jadi besar cairannya di peritoneal. Ya. Ini tadi yang disebut apa tadi? Apa tadi? Apa ya tadi? Apa di perut tadi? Medusa. Ya, cabut medusa. Ini adalah cabut medusa. Ya, gambarannya seperti ini. Untuk asites ini dilihat ya seberapa besar ya. Kalau dia tidak terlalu besar, bisa diberikan diuretik ya. Bisa diberikan diuretik. Furosemid begitu bisa diberikan ya.
Dilihat dari kadar kaliumnya, karena furosemid ini memiliki efek samping bisa menyebabkan hipokalemi, ya. Maka biasanya dikombinasi dengan spironolakton, karena spironolakton ini bisa mencegah apa namanya menurunnya kadar kalium, ya, sehingga biasa dikombinasi untuk mengatasi efek samping dari furosemid. Keduanya diuretik, ya. Ini diuretik sedang, furosemidnya diuretik kuat, ya. Diuretik bisa diberikan kalau asitasnya tidak terlalu besar. Tapi kalau sudah sebesar ini, ya, ini maka dilakukan parasintesis. Jadi cairannya mau nggak mau harus disedot, ya, disedot, dikeluarkan, ya, karena sudah tidak nututi dengan pemberian eh, diuretik. Ya. Jangan lupa pengaturan untuk konsumsi natrium, ya, itu juga harus diatur, ya. Karena natrium yang tinggi itu bisa mengikat air, malah menyebabkan semakin membesar begitu cairan di sini. Untuk SPP di sini karena adanya cairan, ya, yang ada di asitas tadi, ya, isinya tadi itu ada protein, dan asitas itu, cairan asitas itu tadi dia steril sebetulnya. Sebetulnya dia steril, ya. Cairannya jernih seharusnya, ya, jernih, steril, dan kaya akan protein. Nah, sehingga itu menjadi media yang bagus untuk pertumbuhan bakteri. Bakterinya berasal dari mana? Bakterinya ya berasal dari organ-organ di sekitar, ya. Bisa itu dari respirasi, bisa itu dari saluran urin, ya, bisa itu dari saluran cerna, ya. Bakteri-bakterinya bisa masuk ke asitas tadi, ya, mengkontaminasi. Nah, sehingga terjadi ini spontaneous bacterial peritonitis, ya. Manifestasinya ada demam, ya, kemudian peningkatan leukosit, nyeri di perut, ya, sampai ke ensefalopati. Untuk SBP, karena di situ terjadi infeksi bakteri, maka terapinya pasti menggunakan antibakteri, ya, menggunakan antibakteri. eh, Pilihan terapinya bisa menggunakan cephalosporin, ya, cefotaxime atau ceftriaxone, ya. Kalau dia eh, nosokomial atau ada infeksi di situ dari SBP, ini harus dilakukan apa namanya kultur, ya, harus dilakukan kultur. Kalau tidak membaik dengan cefalosporin, ya, ini bisa dilakukan kultur untuk menentukan antibiotika definitifnya, ya. Kemudian, ya, ini first line-nya dia cefotaxime ceftriaxone. Kalau memang ada hipersensitif dari cefalosporin, bisa menggunakan quinolone, ya, menggunakan quinolone. Perhatikan fungsi ginjal kalau menggunakan quinolone, ya. Pasien yang dengan gangguan ginjal atau fungsi ginjal yang sedang nggak bagus, hindari penggunaan levofloxacin, ya. Hepatik ensefalopati, ya. Ini tadi yang saya jelaskan terkait komplikasi dari sirosis, ya, akibat dari peningkatan kadar amonia di dalam darah, ya. Jadi seharusnya amonia itu dimetabolisme di hepar untuk diekskresikan, ya. Tapi karena heparnya rusak, sehingga amonia ini tidak bisa dimetabolisme di hepar. Dia tinggi kadarnya di dalam darah, ya. Dan darah ini kan kemana-mana, ya, ya, ke ginjal, ke apa namanya, ke jantung. Nah, kalau dia masuk ke otak di sini, amonia ini bisa menembus
blood-brain barrier. Ya. Nah, nanti oleh enzim glutamin sintase dia akan diubah menjadi amonium ya, dan ini bisa em, menyebabkan atau ini sifatnya toksik begitu ya bagi otak ya, maka bisa terjadi hepatik ensefalopati. Em, Nah, pada saat amonium ini masuk ya ke otak ya, di situ ada atau terjadi peningkatan dari GABA ya, peningkatan dari GABA sehingga terjadi peningkatan dari bentukan neurotransmitter dari asam amino ya, bentukan asam neurotransmitter dari asam amino. Sehingga nanti salah satu terapinya di situ diberikan asam amino capang ya. Ini grading untuk menentukan status mental dari pasien yang mengalami hepatic encephalopathy ya. Dilihat dari consciousness-nya, kemudian neuropsikiatriknya ya, dan juga neurological symptoms-nya. Nanti di grading dia masuk grade yang mana ya. Kemudian ada juga algoritma lain untuk scoring ya dengan menggunakan PESA itu. Ya. Ini dilihat dari manifestasi klinisnya, kemudian dilihat dari neuropsikologikalnya dan juga eh, apa namanya ya dari dua komponen ini kemudian di scoring ya. Nah, nanti bisa dilihat grade dari eh, hepatic encephalopatinya ya, grade-nya yang mana. Ini parameter yang bisa digunakan untuk menentukan mental statusnya. Jadi ini rangkuman gitu ya, overall atau ini proses kejadian dari hepatic encephalopathy gitu ya. Jadi karena eh, amonia ini yang diperoleh dari saluran cerna gitu ya. Dia seharusnya dari saluran cerna ini masuk ke hepar kan seharusnya, tapi karena heparnya rusak sehingga amonia ini meningkat kadarnya di dalam pembuluh darah ya, dan dia masuk ke dalam blood-brain barrier dan menjadi toksin ya bagi otak. Oke, kemudian hmm, terapinya apa untuk hepatic encephalopathy ini ya? Yang pasti kadar amonia di dalam darah harus diturunkan ya. Nah, karena amonia ini dibentuk dari protein, maka intake untuk proteinnya juga harus dikendalikan. Ya, untuk proteinnya harus dikendalikan. Kemudian lactulose ini untuk memperbaiki atau menurunkan kadar pH yang ada di GI tract ya. Nah, ada di GI tract. Kemudian bisa diberikan lactobacillus ya untuk meningkatkan produksi dari bakteri-bakteri ya, urease. Antibiotika juga bisa ditambahkan di sana seperti metronidazole, niacin atau kanamycin ya. Kemudian karena terjadi peningkatan GABA, maka di sini perlu diberikan
GABA blocker ya, seperti flumazenil. Atau ditambahkan juga dengan BAA ya, branch amino acid, asam amino capang di sana ya, supaya tadi bisa ngeblok neurotransmitternya tadi. Kemudian adalah manifestasi-manifestasi dari hepatik encephalopati ya. Jadi kalau tadi ada ya, apa namanya? Oh, ini dari sirosis ya. Kalau ada GI bleeding ya tadi diberikan obat-obat ya, PPI. Kemudian kalau ada infeksi di situ SPP diberikan antibiotika ya. Kalau misalkan ada permasalahan terkait gangguan elektrolit ya, tadi mungkin karena ada penggunaan kalium dan sebagainya, ya, penggunaan furosemid yang menyebabkan hipokalium, maka di situ perlu koreksi kalium gitu ya. Kemudian perhatikan juga terkait fungsi renalnya ya. Ini nanti akan menentukan pemilihan antibiotika, kemudian pemilihan diuretik yang tepat pada pasien ini ya. Hipoalbumin ini juga bisa terjadi karena albumin ini dibentuk di hepar ya, karena heparnya rusak karena sirosis, sehingga produksi albumin akan menurun ya. Padahal tadi albumin fungsinya adalah untuk mempertahankan tekanan onkotik dari pembuluh darah ya, supaya cairan yang ada di dalam pembuluh darah tadi tidak merembes keluar ya, menjaga permeabilitas dari pembuluh darah. Nah, kalau onkotiknya menurun, maka cairan yang ada di dalam pembuluh darah ini mudah merembes keluar, masuk ke dalam jaringan-jaringan sehingga terjadi edema. Atau kalau dia cairan ini menumpuk di peritoneal ya bisa menjadi asites. Karena ada peningkatan dari tekanan portal tadi pada pasien sirosis ya bisa menyebabkan splennya membesar ya, splennya membesar. Eh, Pada kondisi ini juga bisa terjadi trombositopenia ya. Trombositopenia atau karena anemia ya, itu juga bisa meningkatkan komponen darah di splen. Komplikasi yang lain yaitu koagulopati, karena tadi faktor-faktor pembekuan darah kan juga dibentuk di hepar, sehingga dengan menurunnya faktor-faktor antikoagulan ini akan mempengaruhi ya fungsi koagulan yang ada di dalam tubuh ya. Sehingga tadi salah satu terapinya bisa diberikan vitamin K ya, untuk mengatasi kondisi ini, untuk mencegah terjadinya bleeding juga ya. Jadi adanya gangguan dari hepar ya, itu bisa menyebabkan banyak hal ya. Ini adalah rangkuman dari berbagai komplikasi tadi ya, karena adanya gangguan di hepar bisa menyebabkan adanya hipoalbumin karena produksi albumin di hepar terganggu ya. Ini bisa menyebabkan asites, asites bisa menyebabkan hiperaldosteronisme ya, dan bisa menyebabkan hipokalemi ya. Kemudian produksi dari amonium di renal ini juga meningkat. Kemudian gangguan liver ini juga bisa menyebabkan hipertensi portal ya, penyebab varises dan juga eksudatif entropati. Varises ini kalau dia pecah bisa menyebabkan bleeding di GI tract-nya ya. Nah, ini kalau bleeding di GI tract ini bisa menyebabkan asam amino di enterik ini meningkat ya. Kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya alkalosis ya, atau absorpsi dari lemak yang menurun disebabkan karena adanya kolestasi sehingga terjadi defisiensi vitamin K
Ya, tentunya hal ini akan mempengaruhi faktor pembekuan darah. Ya. Faktor pembekuan darah menurun ini juga berpotensi menyebabkan bleeding. Gangguan dari hepar tadi juga bisa menyebabkan metabolisme amonia terganggu ya. Jadi yang berserta dengan asam karbonat bisa membentuk urea seharusnya untuk bisa diekspresikan di tubuh. Tapi karena terganggu di sini urea nggak terbentuk, maka amonium ini kadarnya tinggi. Ya. Dia akan berubah menjadi asam amino aromatik. Ya. Sehingga nanti terapinya di sini harus diberikan yang rantai cabangnya ya, untuk mengatasi ini. Berikan rantai cabang ini. Ya. Sehingga terjadi ensefalopati kalau dibiarkan terbentuk asam amino yang aromatis ini. Ya. Ini tadi yang terkait hepatorenal syndrome ya. Hepatorenal syndrome karena adanya asitas di peritoneal atau edema di sarka ya. Ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan cardiac output. Ya. Kalau cardiac output menurun, maka GFR ya, glomerular eh, apa namanya laju 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 renal ini juga akan menurun ya. Ini bisa menyebabkan kondisi oliguri. Oliguri ini urinnya sedikit ya produksinya. Nah, karena adanya penurunan laju renal di sini bisa meningkatkan uh, renin ya. Renin. Bisa meningkatkan renin, aldosteron juga terbentuk, sini bisa menyebabkan retensi Na dan HPO. Retensi Na ini berarti eh, ditarik kembali ya. Na sama cairannya ini tidak dikeluarkan, tapi dia ditarik lagi, masuk lagi ke ginjal, kemudian masuk ke pembuluh darah ya. Retensi Na. Ini yang disebut dengan hepatorenal syndrome. Saya rasa cukup ya untuk materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk kasusnya nanti akan disampaikan ya oleh koordinator tutorial. Ada yang ditanyakan untuk sirosis? Saya izin bertanya, Bu. Iya, Mbak Sukma, silakan. Untuk yang false neurotransmitter itu berarti bersaing dengan neurotransmitter yang asli atau gimana, Bu? Oh, yang tadi hepatic encephalopathy ya. Iya. Hepatic encephalopathy ya. Jadi false neurotransmitter ini berarti kan neurotransmitter palsu. Dia dibentuk oleh asam amino aromatis. Ya, asam amino aromatis tadi terbentuk karena adanya peningkatan amonium di dalam darah. Ya. Jadi ini bukan dalam artian sebenarnya palsu dan asli begitu ya, tapi tidak. Ini memberikan efek-efek dari neurotransmitter dari yang enggak seharusnya begitu. Ya, nanti akhirnya terjadi gangguan-gangguan pada otak. Jadi manifestasi dari hepatic encephalopathy yang muncul nanti dia kayak delirium atau dia susah diajak komunikasi begitu. Ya. Jadi neurotransmitternya tidak bekerja dengan baik karena adanya ini. Ya. Sehingga nanti terapinya diberikan rantai rantai cabang ya. Rantai cabang. Begitu, ada pertanyaan lagi yang lain?
Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa bisa saya akhiri untuk kuliah pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk kelompok yang tutorial dengan saya, kita bisa langsung ya setelah kelas ini pindah ke link Zoom untuk yang tutorial ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Arina. Terima kasih, Bu.